Kembali lagi dalam Buletin Jateng dan DIY. Wali Kota Semarang Heferarti Gunaryanti Rahayu memimpin peluncuran dan sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2024. PPDB tahun ini akan dibuka pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024 mendatang, di mana pada tingkatan Taman Kanak-kanak atau TK, sementara untuk sekolah menengah pertama atau SMP akan dibuka mulai tanggal 24 hingga 28 Juni 2024. Wali Kota Semarang Heferarti Gunaryanti Rahayu memimpin peluncuran dan sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2024. Pada tahun ini, PPDB untuk tingkat Taman Kanak-kanak akan dibuka pada tanggal 18 hingga 22 Juni 2024. Sementara untuk sekolah menengah pertama akan dibuka mulai tanggal 24 hingga 28 Juni 2024. Mbak Ita mengatakan sekarang ini tak ada yang namanya sekolah favorit. Menurutnya standar sekolah saat ini sama. Dirinya meminta orang tua tak perlu berkecil hati bila tak diterima di sekolah impian. Pelaksanaan PPDB 2024 mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021. Juga petunjuk teknis di Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023. Dalam sosialisasi tersebut melibatkan para camat, lurah, dan organisasi kemasyarakatan, termasuk sebelumnya sosialisasi telah dilakukan di seluruh tingkat satuan pendidikan. Dan kita harapkan di PPDB 2024 ini juga bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya kalau ada saya juga harus menyampaikan juga pada orang tua jangan berkecil hati kalau mungkin putra-putrinya tidak diterima di SMP favorit atau SMP negeri, karena SMP kan juga sudah banyak yang sudah disupport bosnya oleh pemerintah Kota Semarang, dan tahun ini kan kami juga menganggarkan untuk bukan menganggarkan, kita sudah membuat program namanya Gerbang Harapan, di mana apabila ada yang siswa-siswi tidak mampu bisa lewat Gerbang Harapan, bisa juga pakai beasiswa dari Dinas Pendidikan. Jadi banyak cara lah yang kita bisa lakukan, tapi intinya adalah bagaimana kita memintarkan atau membuat pintar anak-anak di Kota Semarang. Pada tahun sebelumnya, pelaksanaan PPDB masih menerapkan sistem modifikasi, yaitu menggabungkan jalur penerimaan, baik zonasi, prestasi, hingga afirmasi. Di mana dalam ketentuan jalur zonasi hanya akan membaca calon peserta didik yang dibuktikan tinggal atau berdomisili minimal 1 tahun. Cara itu disebut dapat mengantisipasi praktik curang menumpang kartu keluarga di dekat satuan pendidikan yang dituju. Sementara jalur mutasi hanya berlaku bagi calon peserta didik yang mengikuti orang tuanya pindah tugas. Dalam hal ini hanya berlaku bagi anak dari ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Dalam penerimaan peserta didik baru pun ada 3 jalur dengan jumlah persentase penerimaan di tingkat TK, SD yaitu zonasi sebanyak 79%, afirmasi sebanyak 16%, dan mutasi 5%. Sedangkan di tingkat SMP terdapat 4 jalur yaitu zonasi 51%, prestasi 28%, afirmasi 16%, dan mutasi 5%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.